Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aisyah, NIM 2003062, kelas RMIK B, mata kuliah jaringan komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prosesor. Prosesor adalah komponen penting yang berfungsi mengendalikan seluruh komponen di dalam komputer, mengolah data, serta mengeksekusi seluruh sistem operasi yang diinstalkan di dalam komputer atau pengolah utama, serta pusat pengendalian berbagai perangkat komputer. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis prosesor. Yang pertama Intel, kedua Advanced Micro Devices atau AMD, yang ketiga Hynix, yang keempat Advanced Risk Machine ARM, yang kelima Transmit, yang keenam prosesor Apple, yang ketujuh prosesor IBM, dan yang kedelapan prosesor ADT WinChip. Nah, di sini ada perbedaan Intel dan AMD. Yang pertama, Intel sanggup bekerja pada banyak fitur secara merata, misalnya gaming, pengolahan data, hingga multimedia. Di sisi lain, AMD lebih mengutamakan kekuatan di sektor grafik dan gaming. Yang kedua, soket motherboard yang digunakan. Intel menggunakan teknologi LGA atau Land Grade Array, sedangkan AMD mayoritas teknologinya berjenis VGA atau Pin Grade Array, misalnya AM, AM2, AM3, AM4, dan seterusnya. Yang ketiga, manajemen suhu pada prosesor Intel masih dirasa lebih unggul, namun AMD sebetulnya sudah mengeluarkan banyak produk yang mampu mereduksi temperatur panas. Dan yang keempat, arsitektur. Prosesor Intel mampu mengolah memori internalnya dengan cukup baik, namun hal itu justru menjadikan prosesor AMD memiliki kemampuan transfer file yang lebih cepat ketimbang Intel. Nah, di sini ada perkembangan prosesor, yaitu pada tahun 1971, komponen yang disebut sebagai mikroprosesor pertama kali dibuat oleh para teknisi dari industri elektronik Intel. Mikroprosesor merupakan sebuah IC atau Integrated Circuit yang digunakan sebagai otak atau pengolah utama dalam sebuah sistem komputer. Chip tersebut diberi nama Intel 4004 serta didesain oleh Ted Hoff, Federico Fagin, serta Stan Mazur. Hingga sekarang, generasi ke-8 Intel Core 2007. Prosesor ini memakai mikroprosesor dengan arsitektur x86. Dan yang kedua yaitu Random Access Memory. Pengertian RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan bagian dari perangkat keras komputer yang menyimpan program-program aplikasi sistem operasi dan data atau proses-proses yang sedang berjalan terus, sehingga mereka dapat dengan cepat sampai ke proses komputer. Perkembangan RAM yaitu RAM terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Setelah DRAM muncul FPM RAM yang dibuat pada 1980-an, EDORAM atau Extended Data Out RAM pada tahun 90-an, SDRAM yaitu Synchronous Dynamic RAM pada tahun 1996 hingga 2001. Kini sebagai besar perangkat PC terbaru memakai DDR-RAM, yaitu Double Data Rate RAM. Nah, selanjutnya Read Only Memory. Pengertian ROM atau Read Only Memory yang merupakan singkatan dari Read Only Memory adalah perangkat keras yang dipakai sebagai media penyimpanan data pada komputer yang sifatnya permanen. Nah, perkembangan ROM yaitu transformasi ROM atau Read Only Memory. Pada awal diciptakannya ROM merupakan sirkuit terpadu yang dilengkapi dengan switch transistor.
dan data fisik yang dikodekan dalam rangkaian. Hal tersebut membuat ROM benar-benar bersifat read-only dan tidak dapat diubah lagi. Setelah tersebut merupakan setelan bawaan dari pabrik, namun pada tahun 90-an perkembangan ROM mulai diciptakan dengan memori flash. Secara kualitas, hal tersebut meningkatkan kinerja ROM terutama saat listrik padam. Pada akhirnya, flash ROM menjadi standar bagi komputer di masa sekarang. Walaupun kecil kemungkinan untuk bisa mengubah komponen firmware yang ada di ROM, namun sifatnya sekarang tidak murni, read only. Selanjutnya yaitu hard disk. Pengertian hard disk. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen, foto, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi maupun konten digital tersimpan di hard disk. Hard disk juga dapat berupa eksternal dan juga berupa internal. Nah, kecepatan hard disk HDD memiliki kecepatan read and write yang cukup lambat, yaitu hanya sekitar 100 Mbps. Maka dari itu, HDD tidak disarankan untuk media penyimpanan sistem operasi. Nah, sejarah dari hard disk ini yaitu hard disk pertama kali diciptakan oleh IBM atau International Business Machines Corporation pada tahun 1956 silam. Dengan berat 500 kg yang hanya dapat menampung 5 megapiksel. Kemudian pada tahun 1973, IBM mulai memasang program Winchester dengan piringan berputar yang dipasang secara permanen. Pada tahun 1979, muncul Winchester 8 inci, pertama kali diperuntukkan dalam dunia industri, tetapi tetap berat dan mahal. Harganya sekitar 100 euro per MB. Perkembangan hard disk terus berlanjut. Tahun 1980, Seagate meluncurkan hard disk 5,25 inch pertama dengan ST506 dengan harga sekitar $1.000. Selanjutnya, Seagate meluncurkan hard disk Maxtor VL40 3249 H2 dengan kapasitas cukup besar yaitu 120 GB. Perkembangan terus berlanjut hingga pada tahun 2007 Hitachi meluncurkan Descartes 7K 1000 memiliki kapasitas 100 GB atau 1 TB. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan RAM, ROM, dan hard disk. RAM atau Random Access Memory. RAM merupakan bagian dari perangkat keras komputer yang menyimpan program-program aplikasi sistem operasi dan data atau proses-proses yang sedang berjalan terus, sehingga mereka dapat dengan cepat sampai ke proses komputer. Cara kerja RAM akan menyimpan segala hal yang diproses pada sistem komputer, bersangkutan hanya saat sistem komputer menyala atau sedang digunakan atau on. Yang kedua ada ROM atau Read Only Memory. Sebuah program ketika menghidupkan sebuah sistem komputer mikro, ROM secara otomatis menyiapkan sistem komputer untuk digunakan dan menghasilkan tampil layar ROM awal. Cara kerja ROM memang mampu bekerja ketika keadaan laptop mati, tapi ini bukan berarti bekerja benar-benar kerja. Ia hanya menyimpan beberapa proses pada program yang sifatnya mendasar saja seperti ukuran layar, jaringan yang digunakan, dan penulisan atau keyboard. Yang ketiga ada hard disk. Penyimpanan permanen dalam komputer. Hard disk dapat digunakan sebagai tempat menyimpan data-data dan tidak akan hilang setelah komputer dimatikan dan dinyalakan kembali. Cara kerja hard disk yaitu dengan menyatukan nilai-nilai yang ada pada sebuah komponen platter. Di dalam komponen tersebut dapat material magnetik yang berbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil.
Nah, selanjutnya yaitu monitor. Pengertian monitor merupakan sebuah perangkat keras atau hardware dari sebuah komputer yang berfungsi sebagai output. Melalui monitor, bahasa komputer akan diterjemahkan sehingga bisa dilihat oleh manusia. Perkembangan monitor, yaitu perkembangan monitor tidak terlalu pesat. Dari tahun 1859 sampai dengan 1930, monitor masih tetap berbentuk tabung. Baru di tahun 1963, berkembang teknologi kristal liquid yang merupakan teknologi yang memungkinkan monitor tidak berbentuk tabung lagi. Nah, di sini ada cara kerja monitor, yaitu prinsip kerja monitor konvensional. Monitor CRT atau cathode ray tube sama dengan prinsip kerja televisi yang berbasis CRT. Elektron ditembakkan dari belakang tabung gambar menuju bagian dalam tabung yang dilapis elemen yang terbuat dari bagian yang memiliki kemampuan untuk menedarkan cahaya. Nah, selanjutnya yaitu video graphic array. Pengertian dari video graphic array yaitu salah satu komponen perangkat keras komputer yang wajib dimiliki. Bagian ini akan menentukan seberapa bagus dan mendetail grafik atau visual yang akan ditampilkan pada monitor PC kamu. Jenis-jenis VGA atau video graphic array. Yang pertama VGA onboard. VGA onboard merupakan unit pemrosesan yang sudah terintegrasi dengan motherboard sehingga tidak diperlukan lagi kartu VGA. Yang kedua VGA card dengan kartu VGA. Yang ketiga jenis VGA berdasarkan slotnya. Yang keempat VGA type PCIe. 5. PCIe Express. Nah, kegunaan VGA atau Video Graphics Array adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. VGA juga sering disebut sebagai kartu grafis. VGA digunakan untuk merujuk ke resolusi layar 640 x 480, terlepas dari produsen perangkat keras kartu grafis. Nah, mengapa saat membuka komputer diawali dengan C? Penggunaan huruf C pada penamaan drive bawaan komputer ternyata diawali oleh sejarah perkembangan komputer itu sendiri. Ingat dengan floppy disk atau disket. Nah, disket inilah yang menjadi pelapor munculnya memori penyimpanan selain sistem. Saat itu disket tersedia dalam dua ukuran 5/4 dibeli dengan huruf A dan ukuran 3/2 dibeli dengan huruf B. Menurut Skopworth, hard drive mulai menjadi ruang penyimpanan bawaan komputer sejak tahun 80-an. Nah, dan sejak itu dibeli dengan huruf C. Secara perlahan kapasitas hard drive terus berkembang dan fungsi disket pun tergantikan. Namun untuk meningkatkan jasa disket pada saat itu, maka huruf A dan B tetap disisakan dan tidak digunakan oleh drive lain. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen ya. Udah.